Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada ruang Zoom hari ini. Yang terhormat Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti sebagai dosen pengampu mata kuliah anak dengan hambatan fisik dan motorik, dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Maulia Widya Rosada, sebagai moderator untuk membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Lanjut, next. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ada di kelompok 4. Yang pertama ada Krisdian Ardi Setiawan, saya sendiri Maulia Widya Rosada, Purnamasari, Oktia Rusda, Rania Alfanajia, Sinta Maharani, dan Siti Nursaba. Next. Ya, pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Siti Nursaba, dipersilahkan. Baik, sebelum masuk ke materi, kelompok kami akan menceritakan storytelling tentang seorang atlet berkebutuhan khusus yang bernama Nenga Widiasi, biasa disapa Widi, seorang atlet angkat beban yang mengalami kelumpuhan sejak kecil, sehingga harus duduk di kursi roda. Widi merupakan atlet penyumbang medali pertama bagi Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020. Widi merebut perak dari cabang para angkat beban. Ia turun di kelas 41 kg. Atlet perempuan yang akrab disapa Widi itu membukukan angkatan 98 kg. Rekor terbaiknya setelah Olimpiade 2016 Rio de Janeiro, di mana dia membukukan angkatan 95 kg dan meraih medali perunggu. Next. Selanjutnya akan dibacakan Krisdian Ardi Setiawan. Outline. Identitas subjek, hasil observasi dan identifikasi. Selanjutnya Siti Nursaba. Identitas subjek yang kami identifikasi pada kali ini yaitu bernama Clarissa Yasinta Neso, tempat tanggal lahir Banjarbaru 11 Maret 2014, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, status anak kandung, anak ketiga dari 4 bersaudara, bersekolah di SLBN Banjarbaru, kelas 1, dan alamatnya Komplek Wengga Tahap 2, Jalan Kuda Kencana, nomor 3, Blok UB 341. Hasil observasi dan identifikasi. Oktia Rusda akan menjelaskan tentang hasil wawancara kepala sekolah. Baik, untuk hasil wawancara kepala sekolah. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, kami mendapatkan informasi bahwa jumlah siswa dengan hambatan fisik dan motorik di SLB Kota Banjarbaru ada 6 orang. 2 orang SMP dan 4 orang SD. Di tahun ajaran baru, guru akan melaksanakan identifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik di sekolah ini, dan juga menyediakan untuk membawa kepada para ahli termasuk dokter. Kepada Rania Alfanajia dipersilakan untuk membacakan hasil wawancara dengan guru.
Baik, di sini saya akan membacakan hasil wawancara dengan guru. Berdasarkan wawancara dengan guru, kami mendapatkan informasi bahwa anak biasanya merangkak atau berjalan dengan lambat jika ingin ke papan tulis. Anak terlihat kesulitan dan kecapean untuk berjalan kaki jika jaraknya jauh, atau berdiri terlalu lama. Untuk aktivitas memegang pensil, menulis, menggunting, dia terlihat tidak memiliki kesulitan. Untuk pembelajaran sekolah akan menyesuaikan dengan anak. Pembelajaran olahraga akan dimodifikasi sesuai dengan hambatan anak agar anak tidak kesulitan dalam berolahraga. Anak memiliki kemampuan menggambar dan menulis. Metode yang digunakan guru seperti mencontohkan pembelajaran dulu baru anaknya mengikuti. Kendala pembelajaran di kelas ini di fisik namun masih bisa diatasi agar mandiri. Terima kasih. Selanjutnya kepada Sinta Maharani. Tua. Yang pertama ada prenatal. Ibu anak tidak memiliki penyakit selama mengandung. Selama mengandung itu ibu mengonsumsi vitamin dari bidan. Di saat kandungan sudah berumur 9 bulan, anak lahir dengan normal. Proses kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, natal. Keadaan anak pada saat lahir normal seperti anak biasanya. Anak tidak dibantu dengan alat penolong. Ibu anak juga tidak mengalami pendarahan. Anak langsung menangis saat lahir. Anak memiliki 3 saudara dan ketiga saudaranya tidak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir itu ada postnatal. Perkembangan bicara, motorik halus, motorik kasar, dan fisik anak ini pada awalnya normal. Seperti anak pada umumnya, namun karena terjatuh dari tangga pada saat umur 1,5 tahun, perkembangannya di berbagai aspek tadi menjadi terhambat. Selanjutnya kepada Purnamasari dipersilahkan membaca hasil wawancara dengan tetangga. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara dengan tetangga. Tetangga yang kami wawancarai ini mengenal anak yang kami identifikasi. Bentuk interaksi tetangga dan anak seperti memanggil nama anak. Narasumber mengetahui bahwa anak yang kami identifikasi mengalami hambatan pada kakinya. Menurut narasumber, anak ini kesulitan untuk berjalan dan proses berjalannya itu lambat. Anak terlihat menggunakan alat bantu mobilitas untuk bepergian di sekitar rumah, yaitu memakai tongkat. Namun anak juga sering tidak menggunakan alat mobilitas saat berjalan, namun tetap diawasi oleh orang tuanya. Selanjutnya, hasil identifikasi. Hasil dari analisis kami, anak ini memunculkan bermacam gejala seperti adanya kekakuan di jari tangannya, sehingga membuat dia memiliki kesulitan dan lambat dalam menulis. Tidak hanya itu, kaki anak juga memunculkan kekakuan. Bentuk kaki anak itu bengkok, kakunya itu bengkok, dan cara berjalan anak itu cukup unik. Dia selalu diperintahkan gurunya untuk berjinjit saat berjalan. Selain kekakuan pada kaki dan tangan anak ini juga menunjukkan gejala seperti adanya getaran di bagian tangan atau tubuh dan wajahnya. Dari pemaparan di atas, anak ini menunjukkan 2 gejala di hambatan cerebral palsy, tipe spastik, dan tipe tremor. Karena itu, kami dapat mengkategorikan anak ini memiliki hambatan cerebral palsy, tipe spastik, dan tipe tremor. Tasya ini memiliki hambatan cerebral palsy, tipe spastik, dan tipe tremor. Karena dari hasil instrumen identifikasi yang kami gunakan, ciri yang nampak yaitu anak tersebut kesulitan dalam bergerak. Dan Tasya juga memunculkan gejala seperti adanya kekakuan di jari tangan, sehingga membuatnya memiliki kesulitan dan keterlambatan dalam menulis. Tidak hanya itu, kakinya juga memunculkan kekakuan, bentuk kakinya bengkok, dan cara berjalannya cukup unik. Ia selalu diperintahkan gurunya untuk mengangkat kakinya saat berjalan. Selain kekakuan pada kaki dan tangan, anak juga menunjukkan gejala seperti adanya getaran di bagian tangan atau tubuh dan wajah. Selesai sudah presentasi dari kami kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 mengundurkan diri.
Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan. Saya menutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.